Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, shalom, salam sehat untuk kita. Hari ini adalah Selasa 16 Januari 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 2 ayat 23 sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, shalom. Tema Ardas, Arah Dasar Kuskupan Agung Jakarta tahun ini adalah solidaritas dan subsidiaritas. Kata solider tentu kita sudah pahami, yakni setia kawan dan kepedulian dengan yang lain. Namun kata subsidiaritas kurang lazim. Subsidi kita tahu karena kita menikmati BBM-nya. Tetapi subsidiaritas maknanya tentu berbeda dengan subsidi. Subsidiaritas adalah prinsip yang memberi ruang atau otonomi pada tingkat yang lebih rendah tanpa ada intervensi dari tingkat yang lebih tinggi. Kok pas banget ya dengan situasi kita saat ini? Saat ini yang terjadi adalah konstitusi bisa diubah-ubah demi kepentingan pribadi. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, aturan dan hukum seharusnya menjadikan segalanya baik. Hukum seharusnya menjadi payung yang bertujuan untuk mengayomi, bukan menjadi seperti pedang yang digunakan untuk menyerang. Firman Tuhan hari ini sangat indah. Pada hari Sabat, Yesus jalan di ladang gandum dan murid-muridnya memetik bulir-bulir gandum. Orang-orang Farisi yang melihat hal itu mengatakan protesnya kepada Yesus, "Lihat tuh, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Kelihatannya orang-orang Farisi ini sangat taat hukum. Namun justru sebenarnya mereka dibutakan oleh hukum dan aturan. Atau justru mereka menggunakan hukum sebagai kendaraan untuk menyalahkan orang lain. Yesus memberikan sebuah jawaban yang diangkat dari kisah Raja Daud. Yakni ketika rombongannya kelaparan, mereka masuk dalam bait Allah dan makan roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh imam. Ia menegaskan, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya jelas bahwa hukum dan aturan dibuat justru seharusnya untuk menyejahterakan manusia, bukan untuk menyengsarakan orang. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, rasanya sungguh prihatin dan miris ketika menyaksikan aturan dan hukum dijadikan instrumen atau alat untuk menyengsarakan, bukan untuk menyejahterakan. Yesus mengajak kita untuk menempatkan hukum dan aturan sebagai jalan yang mengayomi, jalan menuju kesejahteraan. Selamat bermenung.
Dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.